Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan yang hanya bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Sebanyak 10.791 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di Kota Banjarmasin di rapid test massal. Hasilnya ada sebanyak 200 orang lebih yang dinyatakan reaktif. Sidang perdana kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) Senin siang lalu digelar di Pengadilan Negeri Martapura, Kabupaten Banjar. Dalam sidang ini pihak terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan karena menganggap Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Tersangka pembunuhan terhadap kakak iparnya sendiri Selasa siang kemarin memperagakan sebanyak 13 adegan reka ulang atau rekonstruksi. Yang terhormat dan kami banggakan PLT Gubernur Penanganan COVID-19 dan pengamanan pilkada akan dilanjutkan oleh Kapolda Kalsel baru Irjen Pol Rikwanto. Sementara Kapolda Kalsel yang lama Irjen Pol Niko Afinta akan bertugas sebagai Kapolda Jawa Timur. Kami sudah melakukan beberapa kali perjalanan mengecek dengan Bapak Gubernur bersama Dandim. Setelah menjabat selama 6 bulan 19 hari sebagai Kapolda Kalsel, Irjen Pol Niko Afinta digantikan oleh Irjen Pol Rikwanto yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Maluku Utara. Sementara Irjen Pol Niko Afinta sendiri akan bertugas sebagai Kapolda Jawa Timur. Serah terima jabatan dan pisah sambut keduanya berlangsung pada Senin siang lalu di Mapolda Kalsel, dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kalimantan Selatan. Irjen Pol Niko Afinta berharap penggantinya bisa melanjutkan tugas dengan sebaik-baiknya dan bisa bersinergi bersama semua pihak. Yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan tugas. Lalu yang kedua, saya minta maaf apabila dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan saya ada yang kurang berkenan. Saya dan keluarga mohon maaf, serta mohon dilapangkan jalannya di tempat tugas yang baru. Yang ketiga, saya mohon doa dan tetap bersilaturahmi di tempat tugas yang baru. Hubungan yang sudah berjalan dengan baik tetap kita laksanakan, dan kita semua mudah-mudahan diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas-tugas ke depan lebih baik. Sementara Kapolda baru Irjen Pol Rikwanto mengatakan penanganan COVID-19 dan pengamanan pilkada serentak pada Desember mendatang. Saya sudah mendapat banyak paparan, laporan dari Pak Niko tentang apa yang telah dilakukan, dan dalam periode 6 bulan ternyata sudah banyak sekali yang beliau lakukan, walaupun periodenya singkat. Dan itu menambah nilai bagi Polda Kalimantan Selatan. Dan ini akan saya teruskan. Saya akan wujudkan yang belum terwujud, yang sudah baik kita teruskan, dan tentunya hal-hal tersebut demi kebaikan wilayah Kalimantan Selatan dengan sendirinya, untuk semata-mata menciptakan situasi kamtipmas. Pada acara sertijab Kapolda Kalsel ini juga digelar rapat koordinasi dan monitoring penanganan COVID-19 serta evaluasi dan kesiapan pengamanan pilkada serentak. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan. Wisata siring di kawasan Jalan Kapten Pertendean, Banjarmasin Tengah rencananya akan dibuka kembali pada Desember mendatang. Namun pihak pengelola diminta mentaati protokol kesehatan. Rencana pembukaan kembali wisata siring telah dikoordinasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama pihak Satgas COVID-19 Banjarmasin. Saat wisata itu dibuka kembali, pihak Satgas COVID-19 Banjarmasin diminta membantu pengawasan protokol kesehatan.
Sementara pihak pengelola wisata Siring diwajibkan mentaati protokol kesehatan dan juga harus berperan mengawasi pengunjung agar kawasan wisata ini tidak menjadi tempat penularan COVID-19. Bagaimana kesiapan mereka. Nah, jadi kalau sudah itu, mereka akan kita minta menandatangani surat kesediaan untuk menerapkan protokol kesehatan, menyiapkan sarana prasarananya. Nah, terus kemudian kami mintakan juga nanti rekomendasi dari tim gugus tugas bahwa tempat ini sudah memenuhi standar atau SOP dari mekanisme protokol kesehatan. Nah, kemudian dari itu kita baru keluarkan izin ya. Kalau untuk bayangannya ada nih Pak, untuk pembukaan itu mungkin bulan apa gitu Pak? Kita harapkan Desember atau apa sudah bisa ya. Sementara itu, jika pihak pengelola tidak mentaati protokol kesehatan, maka akan ditindak tegas. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Di Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan, ada terdapat kampung kerupuk yang mana sebagian besar warganya merupakan pembuat kerupuk. Kerupuk yang dibuat di kampung ini merupakan jenis kerupuk yang terbuat dari singkong dan usaha pembuatan kerupuk sudah menjadi usaha yang turun-temurun bagi warga di kampung kerupuk ini. Kampung kerupuk ini terdapat di Desa Sungai Sahurai, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola. Kampung ini terdiri dari 2 RT, yakni RT 01 dan RT 02. Dan kampung ini merupakan satu-satunya kampung di Kabupaten Batola yang sebagian besar warganya merupakan pembuat kerupuk singkong. Membuat kerupuk dari bahan singkong ini merupakan usaha yang turun-temurun dilakoni oleh para warga setempat. Membuat kerupuk singkong juga menjadi mata pencaharian sehari-hari bagi mereka. Untuk membuat kerupuk singkong ada beberapa proses yang dilakukan. Pertama, singkong dikupas dan dibersihkan, kemudian diserut dengan alat yang dibuat khusus oleh warga setempat. Setelah proses penyerutan, singkong kemudian ditiriskan untuk membuang kadar airnya. Setelah singkong agak kering, kemudian dibungkus dengan plastik dan direbus hingga beberapa jam. Kemudian singkong dikeringkan dengan dijemur dan diberi warna pada dasarnya. Proses penjemuran dilakukan selama 2 hari. Setelah dijemur 2 hari, singkong kemudian dipotong-potong tipis, selanjutnya dijemur kembali. Salah seorang pembuat kerupuk usai mengatakan hasil olahan kerupuk singkong biasanya dijual tidak hanya di wilayah Kalimantan Selatan, tetapi hingga ke wilayah Kalimantan Tengah dan wilayah Kalimantan Timur. Penjualan kemana aja nih Pak? Ini ke Sampit, Bangka, Samarinda. Dalam sebulannya tuh produksinya berapa banyak? Ke 6 pikul. Berapa orang ngerjakan? 1 buah rumah. Sebuah rumah. Per kilo atau gimana Pak jualnya? Per kilo Harga per kilonya berapa? 12.000. 12.000. Kerupuk apa namanya nih Pak? Kerupuk Jawa wes ini punya. Sementara menurut Kades Sahurai, pembuatan kerupuk ini sudah ditekuni oleh para warganya kurang lebih sejak 25 tahun lalu, yang mana dulunya bahan bakunya cukup berlimpah dengan hasil yang lumayan. Hingga saat ini pembuatan kerupuk masih dilakoni warga sebagai mata pencaharian mereka. Ya, kebetulan hampir 25 tahunan lewat. Karena kebetulan kemarin itu bahan baku seperti bahasa kita sengkong atau jawau. Kemarin itu begitu ditanam, kada perlu ditanam tajaknya udah tumbuh. Nah, saat itu dijual ke payu, kemana-mana jual ke tahu ada. Coba-coba bikin keropokan ya Pak. Setelah itu alhamdulillah kayaknya sudah berkembang bagus, hasilnya menguntungkan. Lalu warga-warga di sini kan karena ada contoh terbagus, lalu empat-empatan Pak. Nah, kurang lebih hampir 25 tahun sampai 2019 ini, alhamdulillah warga kita 2 RT ini udah rata-rata lah. Habis ke perumahan kan, habis ke sawah, bulik atau ke rumah, langsung menggawe ini Pak tambahan. Alhamdulillah terbantu ekonomi warga kita Pak. Pengolahan kerupuk dari bahan singkong kini semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.
Namun terkadang bahan baku yang sulit didapat menjadi kendala bagi para warga untuk membuat kerupuk. Meski demikian, warga Kampung Kerupuk tak pernah menyerah dan berhenti untuk menekuni pembuatan kerupuk yang sudah menjadi mata pencarian sehari-hari bagi mereka. Karena pembuatan kerupuk juga merupakan usaha warisan yang sudah diturunkan turun-temurun oleh orang tua mereka. Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan dari Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan.